Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azkar Azkia Fathurrahman, dan berasal dari Bogor, Prodi Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah Angkatan 2020. Mohon izin ingin mempresentasikan mengenai akuntansi transaksi murabahah dengan mata kuliah akuntansi bank syariah. Baik, yang pertama tentunya teman-teman yang harus kita ketahui di sini, apa sih itu murabahah sebelum kita menindaklanjuti atau kita membahas lebih dalam dengan mengenai akad transaksi murabahah ini. Jadi murabahah itu adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Nah, definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh atau bisa kita sebut dengan kredit, melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari. Tadi adalah definisi dari murabahah itu sendiri. Kemudian, akuntansi transaksi murabahah. Jual beli spesifik yang diperuntukkan bagi skema pembayaran ditangguhkan biasa disebut dengan bay bitaman ajil atau disingkat dengan BBA. Kendati menggunakan istilah berbeda, dalam praktiknya kedua istilah ini pada dasarnya mengacu tentunya pada transaksi yang sama, yaitu apa? Yaitu jual beli dengan pembayaran ditangguhkan. Ini ya teman-teman ya. Yaitu jual beli dengan pembayaran ditangguhkan. Nah, transaksi murabahah kendati memiliki fleksibilitas dalam hal waktu pembayaran, dalam praktik perbankan di Indonesia adalah tidak umum menggunakan skema pembayaran langsung setelah barang diterima oleh pembeli atau nasabah. Nah, praktik yang paling banyak digunakan ini adalah skema pembayaran dengan mencicil setelah menerima barang tersebut atau setelah menerima barang yang kita beli. Nah, adapun praktik dengan pembayaran sekaligus setelah ditangguhkan beberapa lama, diterapkan secara selektif pada nasabah pembiayaan dengan karakteristik penerimaan pendapatan musiman, seperti nasabah yang memiliki usaha pemasok barang dengan pembeli yang membayar secara periodik. Nah, kemudian tentunya ada nih teman-teman yang namanya ketentuan syar'i, rukun transaksi, dan kemudian ada namanya pengawasan syariah transaksi murabahah. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah ketentuan syar'i. Pembolehan penggunaan murabahah ini tentunya di dalam Islam pasti akan mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, dalam penggunaan murabahah ini pun didasarkan pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ketentuan syari terkait dengan transaksi murabahah ini digariskan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN nomor 04-DSN-MUI-4-2000. Fatwa tersebut membahas tentang apa nih teman-teman? Tentang ketentuan umum murabahah dalam bank syariah. Nah, ketentuan murabahah pada nasabah, jaminan utang dalam murabahah, penundaan pembayaran, dan kondisi bangkrut pada nasabah murabahah. Nah, secara spesifik, ketentuan syari tersebut akan dibahas pada bagian rukun transaksi murabahah berikut. Nah, rukun transaksi murabahah. Nah, rukun transaksi murabahah itu meliputi transaktor, yaitu apa aja nih transaktor nih? Yaitu adanya pembeli atau nasabah, kemudian penjual atau bank syariah. Objek akad murabahah yang di dalamnya terkandung barang dan harga, serta ijab dan kabul berupa pernyataan kehendak masing-masing pihak, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan.
Kemudian yang akan kita bahas transaktor. Nah, transaktor dalam transaksi murabahah terdiri atas pembeli, yaitu nasabah yang memerlukan barang, kemudian penjual. Siapakah penjual itu? Yaitu bank syariah. Dalam fikih muamalah, transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil balik dan kemampuan memilih yang optimal, seperti tidak gila atau tidak sedang dipaksa dan lainnya. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya atau orang tuanya. Nah, terkait dengan jual beli nih, DSN atau Dewan Syariah Nasional membolehkan bank meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun saat kapan? Saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Nah, kebijakan meminta uang muka ini diterapkan secara ketat pada transaksi murabahah yang pembelian asetnya dilakukan oleh bank. Nah, pada umumnya nilai uang muka yang diterapkan adalah 30% dari harga perolehan. Jadi ini adalah definisi dari transaktor dan pada umumnya ternyata yang kita ketahui bahwasanya DSN pun membolehkan bank untuk meminta nasabah untuk apa? Untuk membayar uang di muka sesuai dengan 30% dari harga perolehannya. Nah, kemudian ada yang namanya akad murabahah. Nah, akad murabahah ini fatwa DSN MUI atau dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang murabahah membolehkan bank syariah meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat disimpan oleh bank. Nah, penyerahan jaminan dapat dilakukan ketika transaksi pemesanan maupun ketika akad jual beli sudah dilakukan. Nah, jaminan tersebut bertujuan agar apa? Agar nasabah ini serius dengan pesanannya maupun dengan pelunasan piutangnya dalam barang yang dibeli ini nih. Nah, di dalam praktik, biasanya jaminan yang digunakan adalah barang yang dibeli atau tanda kepemilikan harta tertentu, seperti yang pertama, sertifikat tanah ataupun tanda kepemilikan kendaraan yang dapat menutupi biaya kerugian yang ditanggung bank sekiranya nih ya, sekiranya terjadi kegagalan pembayaran angsuran. Jadi seperti itu teman-teman dalam akad murabahah. Kemudian selanjutnya masih di akad murabahah, berdasarkan fatwa DSN Dewan Syariah Nasional nomor 17, nasabah tidak dibenarkan menunda-nunda pembayaran, termasuk dalam pembayaran piutang murabahah. Nah, penundaan pembayaran oleh nasabah, pembiayaan di satu sisi dapat mengganggu bank syariah dalam operasinya, dan di lain sisi dapat merugikan nasabah penabung. Karena apa? Karena tidak jadi mendapatkan keuntungan bagi hasil yang semestinya mereka terima. Nah, atas pertimbangan ini nih teman-teman, DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia membolehkan bank syariah menerapkan sanksi berupa denda sejumlah uang tertentu kepada nasabah yang menunda-nunda menunaikan kewajibannya, padahal memiliki kemampuan untuk melunasi kewajibannya. Sanksi yang dikenakan atas penundaan pembayaran didasarkan pada prinsip takzir, yaitu apa? Yaitu agar nasabah ini bisa lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, nasabah yang tidak atau belum mampu membayar karena kondisi force majeure tidak boleh dikenai sanksi. Nah, bagi bank syariah, dana denda yang diterima harus diperuntukkan sebagai dana sosial. Ini menurut fatwa DSN nomor 17 pada tahun 2000. Kemudian kita lanjut ke objek murabahah. Nah, rukun objek akad transaksi murabahah ini meliputi barang dan harga barang yang diperjualbelikan. Terkait dengan barang, fatwa DSN Dewan Syariah Nasional nomor 4 menyatakan bahwa dalam jual beli murabahah, barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang diharamkan oleh syariah Islam. Nah, ini tidak boleh teman-teman dan harus di-notes banget nih bahwa barang yang diperjualbelikan dalam akad transaksi ini pun adalah barang yang memang diharamkan, bukanlah barang yang diharamkan oleh syariah Islam. DSN atau Dewan Syariah Nasional mensyaratkan bank untuk membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank itu sendiri dan harus menyampaikan semuanya hal yang berkaitan dengan pembelian kepada nasabah. Misalnya, jika pembelian dilakukan secara utang. Nah, menurut fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional, bank harus memiliki terlebih dahulu aset yang akan dijualnya kepada nasabah.
pemilikan barang dapat dilakukan sebelum adanya pesanan maupun setelah pesanan. Kemudian pemilikan barang oleh bank sebelum adanya pesanan disebut dengan murabahah tanpa pesanan. Sedangkan pemilikan barang oleh bank setelah adanya pesanan dinamakan dengan murabahah dengan pesanan. Nah, di dalam teori ini, murabahah dengan pesanan terbagi atas dua nih teman-teman, yaitu bersifat mengikat dan bersifat tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesan. Seperti itu kurang lebihnya. Kemudian, masih di objek murabahah, di dalam praktik perbankan, umumnya barang yang dipesan nasabah bersifat mengikat untuk dibeli oleh nasabah dengan pertimbangan kepraktisan dan menghindari kesalahan spesifikasi yang diinginkan nasabah. DSN atau Dewan Syariah Nasional membolehkan bank untuk mewakilkan kepada nasabah untuk apa? Untuk membeli barang dari pihak ketiga atas nama bank tersebut. Hal ini apa? Hal ini diperbolehkan dengan catatan, hal ini memang diperbolehkan, tapi harus dengan catatan bahwasanya akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Transaksi mewakilkan pembelian barang kepada nasabah biasanya didasarkan atas akad wakalah. Nah, ada pada Fatwa DSN nomor 10 tahun 2000. Di dalam hal ini, aspek syariah harus diperhatikan. Apa aja yang harus diperhatikan adalah pembelian tersebut adalah atas nama bank. Nah, dengan demikian saat jual beli antara bank dengan nasabah dilakukan, barang yang dijual adalah barang milik bank. Selanjutnya, bank menjual barang dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dan di dalam hal ini, dalam Fatwa DSN Dewan Syariah Nasional nomor 4 mensyaratkan untuk bank memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Nah, selanjutnya nasabah membayar harga barang tersebut berdasarkan jangka waktu dan metode pembayaran yang telah disepakati. Kemudian kita masih membahas di objek murabahah. Berdasarkan PAPSI 2003, metode pengakuan pendapatan margin murabahah yang dianjurkan oleh metode proporsional yang mengakui pendapatan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih. Akan tetapi, pada kenyataannya, sebagian bank ada yang menggunakan metode anuitas. Nah, perbedaan pilihan pendekatan yang digunakan oleh bank lebih terkait dengan kebijakan insentif bagi hasil kepada nasabah pihak ketiga. Sekiranya bank cenderung memberikan bagi hasil yang lebih tinggi kepada nasabah pihak ketiga atau berorientasi pada penghimpunan, penggunaan tabel anuitas merupakan pilihan yang tepat. Akan tetapi jika bank tidak di dalam kondisi ekspansi penghimpunan dana pihak ketiga, maka penggunaan secara proporsional relatif lebih tepat untuk digunakan. Oleh karena kedua pendekatan tersebut pada prinsipnya tidak berbeda untuk jangka panjang, Bank Syariah hampir tidak mengubah kebijakan perhitungan margin yang sudah ditetapkan kendati dapat memiliki implikasi jangka pendek terhadap bagi hasil kepada nasabah penghimpunan dana. Dalam perkembangannya pada PAPSI 2013, mengakomodasi kedua pendekatan tersebut tanpa menyebutkan bahwa salah satunya adalah lebih dianjurkan. Pengakuan pendapatan murabahah secara non-tunai dapat menggunakan metode anuitas atau efektif, atau metode proporsional atau flat. Kemudian masih di objek murabahah. Sesuai dengan Fatwa DSN nomor 17 tahun 2000, Bank Syariah diperbolehkan untuk mengenakan denda pada nasabah yang sengaja menunda-nunda pembayaran kewajibannya. Nah, di dalam hal ini, pengenaan denda lebih bertujuan untuk mendidik kedisiplinan dan tanggung jawab nasabah. Jadi memang benar-benar
Denda yang ada di sini itu tidak sama sekali bertujuan untuk membebani nasabah tersebut. Karena apa? Karena denda yang diterima tidak boleh masuk dalam pendapatan bank syariah. Nah, denda yang karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa denda yang diterima ini harus dilanjutkan atau harus diolah dengan berupa bantuan sosial. Nah, denda yang dikenakan selanjutnya akan dijadikan sebagai penambah dana kebajikan untuk disalurkan langsung kepada masyarakat. Nah, di dalam praktik terdapat beragam kebijakan penentuan besaran denda. Sebagian bank menentukan besaran denda sebesar persentase tertentu terhadap pendapatan margin yang tertunggak tanpa dikaitkan dengan jumlah hari keterlambatan. Sedang sebagian lagi menentukan besaran denda dengan persentase yang sangat kecil terhadap total kewajiban yang tertunggak dan mengaitkannya dengan jumlah hari keterlambatan. Kendati demikian, di dalam praktiknya, bank syariah pun ini juga sangat hati-hati untuk menerapkan ketentuan denda. Sejauh ini, bank lebih mengedepankan pendekatan persuasif dengan mengingatkan nasabah untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karenanya, beberapa bank syariah hampir tidak menerapkan kebijakan dendanya kepada nasabah. Nah, di dalam situasi nasabah dinyatakan pailit atau gagal menyelesaikan utangnya ketika bank menunda tagihan pembiayaan sampai menjadi sanggup kembali. Kemudian selanjutnya adalah ijab dan kabul. Nah, ijab dan kabul merupakan pernyataan kehendak para pihak yang bertransaksi, baik secara lisan, tertulis, atau secara diam-diam. Akad murabahah memuat semua hal yang terkait dengan posisi serta hak dan kewajiban bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Kemudian di dalam ijab dan kabul ini, akad ini bersifat mengikat bagi kedua pihak dan mencantumkan berbagai hal antara lain nih. Yang pertama adalah nama notaris. Nama notaris serta informasi tentang waktu dan tempat penandatanganan akad. Kemudian yang kedua adalah identitas pihak pertama. Identitas pihak pertama dalam hal ini adalah pihak yang mewakili bank syariah. Biasanya adalah kepala cabang itu sendiri. Kemudian identitas pihak kedua. Identitas pihak kedua dan untuk identitas pihak kedua, dalam hal ini nasabah yang akan membeli barang dengan didampingi oleh suami ataupun istri yang bersangkutan sebagai ahli waris. Kemudian adalah bentuk akad. Nah, bentuk akad beserta penjelasan akad, beberapa hal yang dijelaskan terkait akad murabahah adalah definisi perjanjian pembiayaan murabahah. Syariah, barang, pemasok pembiayaan, harga beli, margin keuntungan, surat pengakuan pembayaran, masa berlakunya surat pembayaran, dokumen jaminan, jangka waktu perjanjian, hari kerja bank, pembukuan pembiayaan, surat penawaran atau offering letter, surat permohonan realisasi pembiayaan, cedera janji, dan penggunaan fasilitas pembiayaan. Nah, kemudian kesepakatan yang disepakati meliputi kesepakatan tentang fasilitas pembiayaan dan penggunaannya, pembayaran dan jangka waktu, realisasi fasilitas pembiayaan, pengutamaan pembayaran, biaya dan pengeluaran, jaminan, syarat-syarat penarikan fasilitas pembiayaan, peristiwa cedera janji, pernyataan dan jaminan, kesepakatan untuk tidak berbuat sesuatu, dan kemudian penggunaan fasilitas pembiayaan, pajak-pajak, dan penyelesaian sengketa. Kemudian kita lanjut kepada pengawas syariah transaksi murabahah. Nah, di dalam memastikan kesesuaian praktik jual beli murabahah yang dilakukan bank syariah dengan ketentuan syariah yang memang betul-betul telah ditetapkan oleh DSN atau Dewan Syariah Nasional, maka Dewan Pengawas Syariah atau DPS biasanya melakukan pengawasan secara periodik. Nah, pengawasan tersebut ini dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 8/19/DPBS tahun 2006 tentang pedoman pengawasan syariah dan tata cara pelaporan hasil pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. Kemudian yang kedua, memastikan bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus margin. Kemudian yang ketiga,
meneliti apakah akad wakalah telah dibuat oleh bank secara terpisah dari akad murabahah apabila bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga. Dan yang terakhir adalah meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah dilakukan setelah adanya permohonan nasabah dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank. Kemudian pengawasan syariah transaksi murabahah. Nah, adanya pengawasan syariah yang dilakukan oleh DPS ini, Dewan Pengawas Syariah, menuntut bank syariah untuk hati-hati dalam melakukan transaksi jual beli murabahah dengan para nasabah-nasabahnya. Nah, di samping itu, bank juga dituntut untuk melaksanakan tertib administrasi agar berbagai dokumen yang diperlukan DPS atau Dewan Pengawas Syariah dapat tersedia setiap saat dilakukan pengawasan. Kemudian selanjutnya adalah alur transaksi murabahah. Dimulai yang pertama adalah dimulai dari pengajuan pembelian barang oleh nasabah. Kemudian pada saat itu nasabah menegosiasikan harga barang, margin, jangka waktu pembayaran, dan besar angsuran per bulan. Kemudian yang kedua, bank sebagai penjual selanjutnya mempelajari kemampuan nasabah dalam membayar piutang murabahah. Nah, apabila rencana pembelian barang tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, maka dibuatlah akad murabahah. Isi akad murabahah setidaknya mencakup berbagai hal agar rukun murabahah dipenuhi dalam transaksi jual beli yang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah setelah akad disepakati pada murabahah dengan pesanan, bank selanjutnya melakukan pembelian barang kepada pemasok. Akan tetapi, pada murabahah tanpa pesanan, bank dapat langsung menyerahkan barang kepada nasabah karena telah memilikinya terlebih dahulu. Nah, pembelian barang kepada pemasok dalam murabahah dengan pesanan dapat diwakilkan kepada nasabah atas nama bank. Dokumen pembelian barang tersebut diserahkan oleh pemasok kepada bank. Kemudian yang keempat adalah barang yang diinginkan oleh pembeli selanjutnya diantar oleh pemasok kepada nasabah pembeli. Kemudian yang kelima, setelah menerima barang ataupun nasabah pembeli selanjutnya membayar kepada bank. Pembayaran kepada bank biasanya dilakukan dengan cara mencicil sejumlah uang tertentu selama jangka waktu yang disepakati. Nah, berikut adalah alur transaksi murabahah. Berikut adalah contoh bagaimanakah alur transaksi murabahah itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke cakupan standar akuntansi murabahah. Penggunaan standar akuntansi murabahah bergantung pada metode pengakuan pendapatan murabahah. Menurut PAPSI 2013, untuk pengakuan murabahah yang menggunakan metode anuitas, wajib menggunakan PSAK 552 2011 tentang instrumen keuangan. Pengakuan dan pengukuran PSAK 50.010 tentang instrumen keuangan, penyajian PSAK 60 instrumen keuangan dan pengungkapan. PSK lain yang relevan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun jika bank memiliki untuk menggunakan metode proporsional atau flat, maka pencatatan transaksi murabahah wajib menggunakan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah. Standar ini mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2008. PSAK ini menggantikan PSAK yang 49 yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, pengajian, dan pengungkapan murabahah. Nah, PSK 102 dapat diterapkan dan malah ambil. Standar ini mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2008. PSK ini menggantikan PSK 59 yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan murabahah. PSK 102 dapat diterapkan untuk lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, operasi
koperasi lainnya yang menjalankan transaksi murabahah. Kemudian masih dicakupan transaksi standar akuntansi murabahah, akan tetapi secara eksplisit disebutkan oleh IAI, standar ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas berbagai syariah. Kemudian masih dicakupan standar akuntansi murabahah. Berbagai transaksi yang perlu diakui dalam transaksi ini oleh penjual antara lain yang pertama adalah penerimaan uang muka murabahah. Kemudian yang kedua adalah pengakuan dan pengukuran terkait aset murabahah pada saat perolehan. Kemudian aset murabahah setelah perolehan jika terjadi penurunan nilai aset atau diskon pembelian. Adapun pada saat dilakukan, standar ini memberikan panduan tentang pengakuan dan pengukuran piutang murabahah, keuntungan murabahah, dan denda jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya, potongan pelunasan piutang murabahah, potongan angsuran murabahah, kemudian berbagai transaksi yang perlu diakui oleh penjual antara lain penerimaan uang murabahah, pengakuan dan pengaturan terkait aset murabahah pada saat perolehan, aset murabahah setelah problem jika terjadi itu. Adapun pada saat akad dilakukan, saat ini memberikan panduan tentang pengakuan dan pengukuran piutang murabahah. Potongan pelunasan piutang murabahah dan potongan angsuran murabahah. Mungkin cukup sekian dari saya untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.